satu usaha, yaitu satu usaha namanya Bank Sampah yang namanya Bank Sampah Madi Bahagia. Dan alhamdulillah sampah-sampah yang ada bertebaran di mana-mana dengan tangan beliau, dengan tim beliau dikelola menjadi hal yang bermanfaat, bisa digunakan kembali. Luar biasa, masyarakat jumlahnya hampir 10 ya, itu betul kalau produksi betul sampahnya juga banyak. Nah, supaya tidak menjadi masalah sampah ini, maka sampah ini kita ya berbagi ilmu dan alhamdulillah dapat bisa untuk dipraktekkan, untuk berbagi pengalaman gitu ya. Jadi Pak Supratman ini senior saya loh, ya, rumah juga kan. Jadi saya tuh di dinas kesehatan itu ada memang bentuk komunitas sampah gitu ya. Nah, dan sebenarnya program Adigata juga sebenarnya ada semacam portfolio lah dengan sampah gitu ya. Nanti misalnya tidak lebih. Nah, pada hari ini sebenarnya pengennya kita bahas yang disampaikan oleh Bu Mar lah ya. Bu Mar itu menyampaikan hari ini kita coba untuk melakukan pemanfaatan sampah organik. Jadi nanya ke adik-adik ini, sampah itu ada berapa nih? Ada tiga apa? organik, anorganik, yang berbahaya. Berbahaya. Oke, tiga ya. Tanya dong. Nah, jadi hari ini kita bahas fokus di sampah organik gitu ya, organik. Nah, kalau sampah anorganiknya saya udah lihat nih, banyak kita ditambahkan ada ban kan, karet, kemudian ekobrik, ada jadi meja dari bentuk di ruangan. Nah kan, ekobrik, meja dan pagar sudah dimanfaatkan lah. Tinggal sampah organiknya nih yang mungkin ya, mungkin bukan kita kantin, duduk sekolah padat ya, 1000 lebih. Jadi itu coba kita manfaatkan sampah organiknya. Sampah organik apa jenisnya? Tahu nggak sampah organik apa deh? Contohnya. Sayur-sayuran. Sayur. Terus apa lagi? Yang di bawah ada dari Emos mungkin. Emos siapa sih? Yang di dapur biasanya, yang putrinya yang biasa bantu ibunya. Sayur. Apa? Cangkang telur. Banyak kulit bawang. Berani nggak? Masak nak? Bantu orang punya masak kan? Bumbu-bumbu kan? Bumbu-bumbu jahe, kunyit kan sisa dapur tuh kan? Nah, selama ini diapakan? Dibuang. Buangnya ke? Nyampur kan? Tong sampahnya nyampur kan? Ada sampah organiknya juga kan? Nah, kalau itu jadi sebenarnya sampah itu punya manfaat sebenarnya kalau dikelola dengan benar. Ya. Nah ini Bu, ini salah satu hasil dari sampah organik. Ini sebenarnya ini kita branding jadi pupuk organik cair Bu. Tapi kalau secara keilmuan ini pembenah tanah ya. Pembenah tanah. Jadi artinya akan bereaksi di tanah, menimbulkan mengembalikan fungsi tanahnya lah, gitu kan? Jadi ini adalah hasil dari sampah tadi, sampah organik. Jadi ini biangnya ya, biangnya. Jadi ini nanti kita kelola. Dan sebelum untuk membuat ini, artinya kita perlu adanya, ini adalah alat wadah yang dipergunakan untuk memproduksi si pembenah tanahnya, POC-nya, alatnya ya. Nah, alatnya sebenarnya teknologinya tepat guna, sederhana. Hanya manfaatkan ember bekasnya, dibuatin keran, kemudian ini komposter namanya ya. Jadi simpel ya, Ibu. Ada 2 ember kan? Nah, tutup kan ada 2 tutup Ibu. Nah, tutup yang satu kita lubangkan tengahnya untuk berfungsi sebagai menahan ini ya, supaya tidak jatuh nih embernya, supaya tidak jatuh ke bawah kan, menahan. Terus di bawah ininya ini dilubang-lubangin, ya, dilubang-lubangin. Terus untuk ini
kayak posisi saringan ya. Ini lubang-lubang. Nah, ini dilubang-lubangin. Kalau adik-adik di rumah punya ember atau pengen mempraktekkan, ya silakan di rumah siapkan cari ember. Serahlah wadahnya. Pokok fungsinya sama lah seperti ini ya. Wadahnya tutup, kemudian dipasangin keran, kemudian ini dibuat dilubang-lubangi di bawahnya. Di ini, dah ini. Jadi udah buat gini, dah jadi ini. Dia. Nah, tapi ini yang aerob ya. Ada dua sebenarnya Bu, ada yang udara, ada di gelombang untuk udara ya. Jadi kelemahannya tuh kalau yang udara biasanya lebih rentan dikunjungi oleh lalat. Nah, ulat gitu ya, lebih rentan ya. Nah, ini dengan kedap ini mungkin agak minim bahkan tidak ada. Nah, jadi lebih suka ini kan daripada kita nemu belantung, lalat gitu ya. Nah, fungsi keran ini nanti memanen hasil cairannya Bu. Nah, ya. Nah, ini ya. Jadi adik-adik buat ya, di rumah kalau nemu ember dimanfaatkan. Daripada fungsinya sebenarnya kalau jujur jadi tong sampah organik. Gitu. Tempat pembuangan sampah organik dari yang hasil olahan kita di dapur buang ke sini. Ya, daripada kita campur, kita biarkan, nggak ada yang ngangkut, kan polusi. Ya. Jadi itu, ini satu. Kedua, untuk mempercepat proses jadinya kayak gini, kita perlu sebenarnya starter. Jadi starter itu kita buat mikroorganisme lokal. Nah, mikroorganisme lokal sebenarnya kalau secara teknologi pertanian pakai E4 ya. Pakai E4. Ya lebih pakai E4 kan. Kalau yang pertanian, tapi karena kita mau cari yang murah meriah, ya, yang mudah didapat di lingkungan kita, maka kita praktek nanti pakai air kelapa tua, kan, limbah ya, kita pakai yang dulu, air cucian beras kan, nah, kan udah hari-hari itu kan, kemudian gula merah untuk apa ya, bahan media makanan, nutrisi bagi bakteri baiknya untuk mikroorganismenya. Jadi tuh, hari ini kita coba untuk praktekkan itu, kemudian nanti waktu ngomposnya itu ada dua tuh, yang di atas nanti sampah yang itu, sampah organiknya, adik-adik, yang di atas nanti ada pupuk kompos padat. Jadi padat dia nanti, kemudian di bawah nanti bentuknya cairan. Nah itu ya. Nah sekarang kita coba untuk mempraktekkan, cuman biar tepat ya, biar tepat bagi pupuk ya. Jadi ada yang mempraktekannya. Kalau P5 kan kemarin udah mungkin di sekolah P5 udah ada buat ekoenzim gitu ya. Nah dengan ekoenzim ada kalau yang kemajuannya beberapa jadi membuat ini komposter ini. Komposter ini tapi kita benamkan di. Oh ya, kayak biopori ya. Iya, kayak dari botol yang. Ya. Ya, biopori ya. Ya, jadi nanti dibagi ya. Jadi ada ini berapa orang nih ya? 10 ya? 10 nanti ini ya silakan di sini bagi ya 4 atau 3. Kita coba buat pertama kita buat mall dulu. Ya silakan. Ada yang motor-motor, ada yang tunggu dulu. Kita buat mall dulu ya. Buang gitu. Sebenarnya wadahnya kita pakai ini ya. Semua. Tolong satu orang air kelapa tuanya itu dimasukkan ke botol itu satu, sisanya dialihkan. Ibu ambil bekas itu. Kita angkat sekarang deh. Ada orang silakan boleh. Tuang enggak? Di sana. Oke ya, kemudian satu orang. Ini apa nih ya? Ini nih kita satu. Ini betulkan. Kemudian nanti wadah air. Masukkan ke air. Satu dua nggak tiga? Satu ya. Laki-laki biasanya cara membuat anak perempuan itu bisa membuat goreng, cara membuat cake kan. Kita ada
Ya sambil ini ya, sambil nunggu tadi mana ya teman yang itunya. Mana yang tadi tuh? Oh. Ya potong. Udah? Mana wadahnya? Oke ya, kita hari ini buat maunya dulu ya, buat maunya dulu nih. Ratu Nairuan 8 ini setelah percakapan Ratu Nairuan Lihat berasnya tadi mana? Ah, tuh keluarkan ke dalam itu semua. 1 liter boleh lebih sampai 10 liter pun enggak apa-apa itu berasnya. Ini kan belum, Pak? Belum. Tolong yang air yang mana botol tadi? Botol tadi itu. Isi air biasa. Minta. Air keran. Udah? Udah kan? Tadi gula merahnya satu apa sih namanya? Kalau ini satu aja, satu bonggol. Ya, nah masuk ini, tolong masukkan ke sini. Ini air tambah ya. Ya, masuk aja. Di apa? Di rambut ya pakai tangan apa? Di lenganmu tuh tumpak. Nah, sama air tapi ya. Kasih gimana? Oh. Hancurkan biar larut ya. Minuman. Minuman India. Nah ya. Kanan ini. Ya buat jajanan orang India ya. Oke ya. Nah, kemudian ada saya lihat Yakult ya. Mana? Nah, Yakult satu botol untuk ini kan mengandung bakteri ya Bu ya. Jadi untuk mempercepat proses dia. Silakan untuk dibuang. Kan diminum. Sehat semua ya. Iya. Nah, kemudian tadi ada saya lihat daun kulit jeruknya. Nah, jeruk. Banyak Kak? Ya. Nah ya. Kasih. Nah ya. Nah ini ditutup. Ada sempit tadi ya. Nah itu ditutup dulu. Kemudian itu jadi prinsipnya kayak kita buat tapai, Ibu kan? Kita fermentasi ya. Nah, kita fermentasi. Ini mol ini kita tunggu, kita lakukan fermentasi, terus simpan tempat yang teduh kan. Nggak usah dibuka ya. Besok boleh dibuka biar-biarnya keluar dulu sebentar tutup. Dan ini molnya akan bisa digunakan selama 2 kali 24 jam, 2 hari. Ya. 2 hari ya, jadi molnya nanti 2 hari kemudian, besok lusa berarti ya, hari Jumat. Nah ini dipakai untuk starter, untuk mempercepat proses pengomposan. Nah ini dulu ya molnya ya. Nah nanti kalau udah jadi, Ibu boleh, kan banyak Ibu, kurang lebih 5 liter gitu ya. Dan ini sebenarnya makainya lama,
Makin lama, kalau memang bisa masukkan ke spray alat semprot ya, ataupun kalau tidak pun di botol-botol air mineral bekas, kan? Nanti dikasih robot kayak gitu untuk disiram gitu ya. Dimanfaatkan barang yang ada, kan? Nah, udah itu, udah ini kita tunggu ya di mallnya. Silakan ini tolong awan jangkau. Itunya bawa sini, jadi saya lihat. Nah, ini ada serai ya, serai wangian. Tolong yang putri potong-potong. Satu ya. Rahma. Potong-potong ya ini. Ini sih banyak ini tidak sebenarnya. Potong-potong ya. Baginya. Wangi ya. Kalau prinsipnya nanti sampah-sampah organiknya tuh semakin kecil atau semakin apa ya? Semakin kecil halus ya semakin cepat melakukan fermentasinya dan reaksinya lebih cepat, kan? Nah, artinya lebih cepat hancur, gitu ya. Serai wangi ini kita gunakan untuk kan sampah ini bau kan biasanya kan. Jadi di serai ini nanti kita masukkan ke lapisan paling bawah atau itu tidak masalah kan organik juga. Ya. Salah yang kedua yang kita kan nanti ini kan demonstrasi aja ya, nanti kita lakukan lagi. Dia kan dibusukkan tuh. Air. Ini boleh dikemas nih? Ya, udah. Nah ya, jadi prinsipnya adik-adik nanti kan di rumah kita masak nih, adik-adik masak nih orang tua kan, sayur kah, apakah ya, makan buah kah, kan ada kulit-kulitnya ya, tidak limbahnya kan. Jadi intinya ini masukkan saja ke sini itu. Tapi idealnya kita pengennya kalau memang ada tanah subur atau gembur ya, tanah gembur ditaburkan satu genggam ya, ditaburkan dulu, tapanya masuk kan, ditaburkan tipis ya, untuk satu genggam tanahnya. Nah, untuk tanpa tokpat ya, tanpa tokpat kan karbon, jadi kita perlu karbon kan. Jadi untuk menghilangkan bau ini kan karbon tuh tanpa tokpat tuh, kemudian nanti tanpa gel, tanpa organik masuk, jadi berlapis layer. Kan boleh, tapi tidak terlalu banyak lah kan, dikit ya kan kertas ya kan. Nah, kasih tanpa coklat ya, daun kering juga boleh, tapi daun kering kan banyak. Di sekolah kan ada ini daun kering kan, nah itu juga masukkan, tapi daunnya jangan yang besar, kalau bisa kalau tempat ada waktu silakan untuk dicacah. Oke ya. Udah, tolong serainya ambil beberapa bag ya. Jadi itu udah kayaknya ini kan tebal ya, tebal. Kita coba ya. Ini kan masukkan ke sini. Itu kumpul. Ikat kumpul. Kayak
Ya. Nah, mana sih pulang dari mana? Nah, ini pun sebenarnya fungsinya kan untuk bau jak nih ya, biar enggak ini penetral. Masukkan ke sini juga enggak apa-apa, Bu. Nah, terus ya ini. Oke, nah sekarang sampah organik yang ada apa-apanya Dek? Sebutkan. Yo, siapa yang ada di sini? Lemon. Lemon telur. Yang telur silakan masukkan ke sini. Boleh enggak sini? Langsung dia tumpah. Nah, ada kotor. Saya itu sampah cangkang ya, apalagi yang ada di situ tuh. Tuh jangan telur tuh, ini tadi yang udah halus kan. Nah, itu diremuk ya di plastik itu. Diremuk. Nah, bisa buang. Kan biasanya goreng telur mata sapi kan? Dadar kan? Apalagi yang di situ? Betul. Bapak-bapak, adik-adik yang sudah minum kopi kan, masukkan masuknya silakan. Pokoknya sampah organik ya. Nanti saya jelasin. Kemudian ini apa? Ini apa? Ini apa? Buah jeruk masuk. Kan makan buah kan? Nah, masuk. Kemudian lemonnya boleh kalau ada ya masukkan ya itu kan kosong dua. Itu apa lagi tuh? Kulit bawang masuk. Ada yang orang sini buka bakso ini Bu ya? Minta tadi Pak ya. Bakso. Oh iya. Oke. Nah, kemudian apa tuh? Nah, wah. Terus apa lagi tuh? Bisa masuk. Lihat kok. Bisa masuk. Atur kan? Berapa kan? Kita tinggal itu aja. Saya itu. Campur. Ayo. Betul, saya lah betul. Kulit jagung sebenarnya kan mau. Nah, kulit jagung itu kan belum di apa ya? Belum di potong-potong gitu ya. Nah, prinsipnya itu bisa masuk semua tuh, coba masukkan semua. Nah, harusnya dicacah ya. Harusnya dicacah ya. Ini hukumannya bagus bangun sini dulu ya, teman-teman kan. Apa yang ada di sini nih? Kulit jagung, sayur. Nah ya, jadi kan ini kan karena volumenya banyak ya Bu ya, banyak ya. Kalau hari-hari kan nggak banyak ini biasanya kan, ya kan. Nah habis ini tadi mulai ada tuh, mulanya udah jadi kan, disemprotkan disemprot ya biar lembab gitu ya, lembab. Kemudian kalau ada sampah coklat tadi, masukkan di sini juga, atau ada kompos padat ya, itu taburkan juga. Udah itu tutup kan. Tuh. Hari ini nih Ibu masak, bisa di rumah Ibu. Hari ini masaknya kayak itulah, hasilnya kayak gini ya. Besok kan insyaallah ini nih akan sedikit menyusut. Ya, menyusut dan dia menghasilkan cairan yang akan turun ke bawah. Gitu kan, Bu. Nah, kemudian besoknya itu lagi Ibu selesai masak di dapur lah pokoknya, sampah-sampah organiknya buka, masukkan lagi kan, masukkan lagi dengan prinsip tadi kalau memang sempat ada waktu mencacah kan untuk mengecilkan silakan, kemudian masukkan ke sini, semprotkan lagi molnya tadi kan, tutup lagi, besok lagi gitu terus hampir segitu kan tiap hari. Nah suatu saat kan jenuh ya, full kan,
berarti perlu ada tambahan komposter, ya, buat lagi gitu kan, ya, buat lagi. Nah hasilnya ini mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan dia akan jadi kompos padat. Ini kompos padat ya kan, kompos padat. Nah kemudian yang di bawah ini akan hasilnya akan 10 hari ke depan. Ya, 10 hari ke depan nanti kan cairan. Nanti dengan wadah. Misalnya ini wadah, nanti buka keran kan masuk ke sini ya. Nah, jadi udah dapat tuh pupuknya, POC-nya udah dapat, ya. Dapat. Nah, setelah itu POC yang baru diambil, dipanen itu tidak boleh digunakan dulu. Ya, wadahnya harus dibuka tutup karena ada gas metannya. Ya, ada gas metannya, ada dia. Nanti kalau jangan lupa nampung, jangan lupa dibuka tutup. Kalau dibiarkan ada yang dibuka meledak. Ya. Nah, kemudian setelah 1 minggu, ya, 1 minggu yang dipanen tadi itu 1 minggu baru bisa boleh dipakai sebagai penggunaan tanah tadi. Nah, perbandingannya kalau saya sih makainya 1:3, ya, 1 liter air nanti 300 ml. Ya, kalau untuk itu disiramkan ke media tanamnya. Tapi kalau untuk daun, semprotkan ke daun itu lebih encer lagi Bu. 1 liter mungkin ininya 100 ml. Ya, ini biang gitu ya. Ya. Nah, kalau ini sudah panen, molnya habis, ini bisa digunakan sebagai starter. Ya, jadi tidak akan pernah habis berarti kan kalau dilakukan terus. Jadi saya adik-adik udah punya hasil apa ya, alat atau pabrik skala rumahan kecil kalau boleh dikatakan itu, menghasilkan kompos gitu kan. Kemudian pupuknya aslinya dari mana? Limbah organik, sampah organik dan bermanfaat, artinya digunakan. Nah, kalau saya lihat kan ada apotek hidup ya tadi ini ya, ada tanaman kan. Nah, kalau sekolah buat hasil dari ini, penggunaan ini dipakai untuk pupuk si apotek hidup gitu kan. Nah, gitu. Jadi prinsipnya adik-adik buat komposter, kemudian 3 lapisan tadi ya, harus ada sampah lokal, sampah hijau, kemudian sampah organiknya. Dan ingat Bu, tidak direkomendasikan yang organik yang berminyak protein tinggi, misalkan tulang ikan atau tulang ayam gitu ya, siangan hewan lah gitu ya, dan untuk bisa makan ikan. Prinsipnya sih boleh, tapi tidak dianjurkan karena apa? Karena kan baunya akan menyengat gitu ya. Nah, tapi kalau ibu udah ke Jogja, campur ya gitu kan, karena kan ini juga ada serai yang netral, mengurangi lah ya, tidak masalah. Tapi rekomendasinya nggak usah protein yang ini minyak, gitu ya. Jadi itu, dan 10 hari kemudian ada hasil kan, 10 hari kemudian lagi dapat lagi 2 sampai 4 bulan 5 bulan ini dibongkar, kan saya tuh dibongkar, dijemur sebentar, kemudian nanti baru bisa dikemas lagi untuk jadi kompos padat. Nah, kan dimanfaatkan semuanya dari ini kan. Sudah terbuang. Nah, nanti kan udah dibongkar kosong lagi kan. Nah, baru masukkan lagi. Jadi selama ini kan kita buang sampah organik ini kan di rumah kan, kalau kayak lah nase ya. Di rumah tuh kan dulunya sebelum buat komposter, buang, masukkan ke kantong kan, kemudian nyampur juga kan, bawa ke TPS, buang di situ kan, akhirnya kan bau kan. Nah, sekarang ada komposter ya, paling kalau rumah bilang ada sampah tuh Pak, dapur ya, buang, buka, ini, ya, aman, tutup.
Lama ini masih mencukupi silakan. Ya. Kalaupun ada waktu dan tidak apa ya, tidak jijik lah ya kasarnya ya. Itu sebenarnya diaduk tidak sesering gitu ya, terus sekali diaduk tidak ada usaha. Nah, baru ditutup. Ya pakai kayu atau besi gitu ya. Pakai masker, pakai spoon ya, pakai sarung tangan, pakai masker ya. Ya. Nah, jadi itu bisa, dan kalau ibu buat ini kan harus kita basi untuk nampung ya, buka keran ya. Kalau kita rata dengan lantai kan payah tuh. Jadi memang harus ada tatakan gitu ya untuk ambil cairannya. Jadi bisa diambil.